Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moralis cerdas. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizal Husain, mahasiswa dari Universitas Tadulako, program studi pendidikan sains. Baiklah, pada saat ini saya sedang melaksanakan salah satu tugas dari mata kuliah energi dan sumber daya alam. Jadi pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang potensi sumber daya alam. Baiklah, lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Maka kita bertanya, rumah yang kita tempati terbuat dari bahan apa saja? Seperti pintu kusen jendela terbuat dari kayu dan kaca. Tembok terbuat dari pasir, batu bata, dan semen. Genteng dan lantai terbuat dari tanah, dan pondasi dan rangka itu terbuat dari besi dan batu. Dan semua ini itu berasal dari sumber daya alam. Dari manakah kita mendatangkan sumber daya alam tersebut? Apakah sumber daya alam tersebut itu tersedia di Indonesia? Potensi sumber daya alam Indonesia. Jadi sumber daya alam itu adalah semua bahan yang ditemukan manusia dari alam yang dapat dipakai untuk kepentingan kehidupan manusia. Jadi sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya tidak dapat diperbaharui itu seperti minyak dan gas bumi, batu bata, dan barang tambang lainnya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu seperti sumber daya alam yang tidak habis dan sumber daya alam hayati. Sumber daya yang tak habis itu seperti sinar matahari, udara, air, panas bumi, dan angin. Sedangkan hayati itu seperti sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati seperti itu adalah seperti pepohonan ataupun hutan-hutan yang ada di dunia ini. Potensi sumber daya hutan. Jadi jenis hutan berdasarkan keadaan alamnya itu terbagi-bagi. Yang pertama itu hutan hujan tropis. Jadi hutan hujan tropis ini tersebar di Indonesia. Salah satunya itu berada di Pulau Kalimantan. Selain Kalimantan ada Papua dan lain sebagainya. Jadi yang kedua, hutan musim. Jadi hutan musim ini sering kita dapati di daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Salah satu di Sulawesi Selatan itu terdapat di daerah Malino. Jadi hutan musim ini banyak terdapat di Malino. Yang ketiga itu adalah hutan mangrove. Jadi hutan mangrove ini biasanya sering kita dapati di pesisir-pesisir pantai, dan manfaat dari mangrove ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hutan berdasarkan fungsinya. Jadi hutan itu dari segi fungsi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah hutan lindung, yang kedua adalah hutan suaka alam, dan yang ketiga adalah hutan produksi. Yang terakhir adalah hutan wisata. Jadi hutan lindung itu adalah hutan yang melindungi satwa-satwa yang ada di dalamnya. Sedangkan hutan suaka yang sering kita gunakan dalam keadaan. Dan yang ketiga adalah hutan produksi. Jadi hutan produksi itu biasanya sering kita gunakan dalam memproduksi seperti kayu dan lain sebagainya. Dan hutan yang terakhir adalah hutan wisata, adalah hutan yang sering kita gunakan untuk berwisata. Adapun fungsi dari hutan-hutan tersebut, yang pertama itu adalah penyimpangan air hujan. Yang kedua adalah tempat hidup flora dan fauna. Yang ketiga adalah untuk mencegah erosi dan terjadinya banjir. Yang keempat adalah untuk menghasilkan oksigen yang sering kita hirup dalam sehari-hari. Dan yang kelima adalah sumber kehidupan bagi manusia. Jadi hutan ini adalah salah satu sumber daya alam untuk kelangsungan hidup manusia. Hasil hutan di Indonesia itu yang pertama sebagai sumber pangan.
Jadi hutan ini dimanfaatkan sebagai sumber pangan seperti buah-buahan ataupun sagu dan lain-lainnya. Selain sebagai dari sumber pangan, hutan ini juga sebagai dari bahan obat-obatan. Selain itu juga hasil dari hutan ini bisa kita manfaatkan menjadi sebuah kayu yang bisa kita gunakan untuk membangun seperti rumah, alat-alat dapur, meja, kursi, dan lain sebagainya. Jadi manfaat hutan ini bagi Indonesia ini sangat banyak. Selain itu juga ada pun juga berapa kayu kering merantau Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Sedangkan kayu jati itu berasal dari Jawa Tengah, dan kayu rotan itu biasanya terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Sedangkan kayu cendana itu terkadang kita temui banyak di daerah-daerah NTT. Adapun juga kayu yang dinamakan rasamala dan akasia yang biasanya banyak kita temui di daerah Jawa Barat. Potensi sumber daya tambang. Jadi sumber daya yang tidak dapat diperbarui itu seperti minyak dan gas bumi, batu bara, dan barang tambang lainnya. Nah, yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi berasal dari sisa hewan yang mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Jadi minyak bumi itu adalah sisa-sisa hewan yang mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Jadi minyak bumi itu terdapat di lapisan, bisa kita lihat di bawah kerak bumi, sarpi, batu kedap air. Lalu kita bisa dapatkan minyak bumi. Nah, sedangkan gas alam itu juga bisa kita temui di atas dari minyak bumi tersebut. Ini adalah peta penyebaran minyak bumi dan gas di Indonesia. Hampir seluruh wilayah Indonesia itu bisa kita dapatkan minyak bumi dan gas. Seperti di Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan lainnya. Pengolahan minyak bumi juga itu bisa dimanfaatkan jadikan sebagai bensin. Bensin yang sering kita gunakan dalam berkendara roda 2 ataupun roda 4. Seperti solar yang biasanya kita gunakan di mobil-mobil trek dan mobil alat berat yang lainnya. Aftur. Selain aftur ada juga kerosin. Selain kerosin ada pasenin, parafin, dan minyak pelumas. Selain itu juga ada aspal. Yang kedua adalah batu bara. Jadi selain minyak bumi, batu bara ini juga adalah salah satu sumber daya alam pertambangan. Jadi batu bara ini berasal dari sisa tumbuhan yang mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Jadi kegunaan batu bara tersendiri ini itu biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik. Bisa kita lihat, ini adalah peta dari penyebaran batu bara. Jadi batu bara juga ini banyak ditemui di wilayah-wilayah Indonesia. Jadi Indonesia ini sudah pasti adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Yang ketiga adalah bauksit. Jadi bauksit ini biasanya sering kita temui di Pulau Bintan Riau dan Pulau Singkawang Kalimantan Barat. Jadi kegunaan dari bauksit ini bisa kita lihat tadi. Yang keempat adalah pasir besi. Jadi daerah penghasil dari pasir besi itu bisa kita temui di Cilegon, Cilacap, Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan. Dan kegunaannya itu bahan dasar industri logam dan semen. Jadi pasir besi ini biasanya digunakan untuk bahan baku pembuatan semen dan logam. Jadi Sulawesi Selatan itu kebanyakan di daerah Pangkep. Jadi yang selanjutnya adalah emas. Jadi emas ini biasanya sering kita temui di Papua, Kalimantan Barat, Bolang, Mangandau, dan Minahasa. Jadi kegunaan dari emas ini yaitu sebagai bahan perhiasan, dan ini adalah salah satu sumber daya alam yang bisa dikatakan adalah salah satu bara yang mahal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video pembelajaran yang telah saya paparkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.